Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas tentang kelas, objek, dan instansiasi dalam PBO atau pemrograman berorientasi objek. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah konsep kelas pada PBO. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek-objek tertentu dalam PBO. Kelas mendefinisikan atribut-atribut atau variabel dan metode-metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek yang dihasilkan dari kelas tersebut ya. Jadi nanti istilah atribut, properti ataupun variabel nanti mirip-mirip ya. Namun dalam PBO nanti kita lebih banyak menggunakan istilah atribut ataupun properti. Untuk saya sendiri nanti lebih banyak menggunakan istilah properti ataupun variabel ya. Sedangkan fungsi dan prosedur yang mungkin teman-teman sudah mempelajarinya pada perkuliahan logika dan algoritma, nanti kita akan lebih banyak menyebutnya dengan objek ya. Soal nanti ada nilai kembaliannya ataupun tidak ada. Kalau ada kembaliannya kan biasanya kita sebut dengan fungsi ya. Sedangkan prosedur itu biasanya tidak ada ya. Tapi dalam PBO nanti kita sebut semuanya sebagai metode ya. Tinggal nanti ada metode yang ada nilai kembaliannya dan ada metode yang tidak memiliki nilai kembalian ya. Dalam analogi dunia nyata, kelas bisa dianggap sebagai sebuah rencana untuk menciptakan objek-objek dengan karakteristik tertentu ya. Oke, kita anggap saja kelas itu sebagai sebuah cetakan gitu ya. Oke, contoh kelas pada PBO nanti kurang lebih seperti ini ya. Cara membuat kelas kita gunakan keyword kelas ini ya. Sedangkan yang ini nanti teman-teman abaikan dulu ya. Kemudian kita sebutkan atau kita buat nama kelasnya ya. Di dalam kelas ya kita kurung menggunakan tanda kurung kurawal ya. Kita bisa membuat atribut atau variabel ya. Konsepnya mirip dengan pembuatan variabel ya. Teman-teman yang sudah belajar logika dan algoritma ya. Kita sebutkan tipe datanya. Kemudian kita sebutkan nama atribut ataupun variabelnya. Yang string kita sebutkan kita gunakan keyword string ya. Kemudian yang integer kita gunakan keyword int ya. Atau kita bisa menyebutkan integer langsung juga bisa ya. Kemudian untuk membuat metode, fungsi ataupun prosedur ya. Nanti di sini kita sebut sebagai metode. Kita gunakan keyword void ini ya. Kemudian kita sebutkan nama metode yang akan kita buat. Misalnya di sini adalah Sapa. Kemudian sistem out print ln ini kita mencetak string ya. Nah, teman-teman yang mungkin belajar Pascal sebelumnya ini mirip dengan perintah read ln ya. Nah, kemudian dalam tanda kurung ini string ya. Kemudian di sini kita sambung stringnya dengan variabel yang sebelumnya sudah ada. Dan di sini belum ada isinya tidak apa-apa karena ini merupakan kerangka. Nanti prakteknya nanti di dalam objeknya ya. Selanjutnya konsep objek ya. Tadi kalau kelas ya. Berikutnya di sini adalah objek ya. Objek adalah instance atau instansi. Jadi instansi di sini tidak sama ya dengan penggunaan istilah instansi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Instansi ini adalah bentuk konkret dari sebuah kelas ya. Jadi hasil cetakannya lah ya. Ketika kelas telah didefinisikan, kita dapat menciptakan beberapa objek berdasarkan kelas tersebut ya. Jadi satu kelas atau satu cetakan nanti bisa menghasilkan beberapa objek ya. Bahkan nanti banyak ya, tidak ada batasnya, bisa sampai ratusan lah ya. Setiap objek memiliki atribut-atribut dan metode-metode sesuai dengan yang telah ditentukan di kelasnya. Jadi nanti objek yang dibuat dari kelas tersebut, maka dia memiliki atribut-atribut, properti-properti ataupun metode-metode yang ada pada kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam analogi dunia nyata, objek bisa dianggap sebagai relasi atau hasil nyata dari realisasi atau hasil nyata dari rencana atau kelas tersebut ya. Jadi rencana itu kelas, sedangkan objek itu adalah bangunan jadinya. Kalau tadi kelas itu diilustrasikan sebagai blueprint ya, atau itu ya desain konstruksinya ya, maka objek ini adalah hasil dari desainnya itu. Jadi mungkin teman-teman ya kalau melihat satu desain rumah ya, mungkin nanti rumahnya bisa lebih bisa jadi lebih dari satu yang dihasilkan dari satu desain yang sama ya. Dan itu tak terbatas ya. Nah, contoh objek itu nanti kurang lebih seperti ini ya. Tadi misalnya kita sudah membuat kelas manusia ya. Kemudian objeknya itu nanti di sini ya, menciptakan objek manusia satu dari kelas manusia. Jadi cara membuat objeknya kita sebutkan nama kelasnya. Kemudian kita membuat nama objek baru, misalnya manusia satu. New, kemudian manusia, kita sebutkan nama kelasnya lagi ya, dengan tanda kurung seperti ini ya.
Kemudian untuk mengatur objek ya, karena tadi manusia itu memiliki beberapa atribut ya, maka manusia satu juga memiliki atribut ya, yaitu nama dan umur. Bisa kita isi seperti ini ya. Demikian juga dengan metodenya. Tadi manusia itu memiliki metode sapa ya, maka manusia satu yang dibuat dari kelas manusia, maka dia juga memiliki metode sapa ini ya. Selanjutnya adalah konsep instansiasi pada PBU ya. Jadi instansiasi ya tadi ya sebenarnya ya. Instansiasi adalah proses menciptakan sebuah objek dari kelas tertentu. Ketika kita menggunakan operator new tadi ya, pada suatu kelas, memori akan dialokasikan untuk menampung atribut-atribut dan metode-metode dari kelas tersebut. Nah, ini konsep dari hardware-nya, yaitu mengalokasikan memori. Dan objek baru akan dihasilkan ya. Jadi tentu objek baru itu akan menempati memori tertentu di komputer ya. Nah, contoh instansiasi tadi ya, manusia. Nah, manusia satu sama dengan new manusia. Jadi keseluruhan proses ini kita sebut sebagai instansiasi, yaitu menciptakan objek manusia satu dari kelas manusia ya. Berikutnya kita bahas mengenai manfaat kelas, instansiasi, dan objek PBU ya. Dengan menggunakan konsep kelas, objek, dan instansiasi, PBU memungkinkan kita untuk membuat program yang lebih terstruktur, modular, dan lebih mudah dalam mengelola data dan fungsionalitasnya ya. Tadi konsepnya satu kelas bisa dibuat banyak objek ya, maka dengan seperti itu konsep modularitasnya berjalan. Terstruktur itu ya tadi ya, kerangkanya dibuat dulu baru nanti objeknya diciptakan dari kerangka tersebut. Apalagi nanti kalau kita sudah berbicara inheritance ya, bahwa kerangka-kerangka itu nanti bisa secara terstruktur, secara hierarkis bisa kita susun seperti itu, sehingga nanti kode kita terstruktur. Modularnya ya nanti bisa kita copot pasang, artinya nanti ketika kita menggunakan kode orang lain pun nanti juga mudah, kita tinggal membuat objek dari kelas yang memang mungkin dibuat oleh orang lain. Nah, kemudian berikutnya kelas, konsep kelas, instansiasi, dan objek versi sederhana ya. Jadi kalau disederhanakan ya, kira-kira nanti konsep dari kelas, instansiasi, dan objek itu seperti ini. Dalam bahasa sederhana, kelas adalah cetakannya ya, atau desainnya ya. Sedangkan objek adalah hasil dari cetakannya. Sedangkan proses untuk menghasilkan objek dari cetakan ya, jadi ini teknik sipilnya, orang yang mengerjakan apa, misalnya rumah dari sebuah desain itu kita sebut sebagai instansiasi ya. Nah, nanti kadang terjemahannya disebut sebagai instansi, itu tidak masalah lah ya. Berikutnya kita demonstrasikan ya, bagaimana pemrograman Java kelas, instansiasi, dan objek. Nah, di sini ada videonya. Videonya nanti juga saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi ya. Mungkin nanti kita simak dulu bersama-sama ya. Halo teman-teman sekalian, berikut ini adalah demonstrasi bagaimana cara membuat kelas, objek, dan proses instansiasi dalam bahasa pemrograman Java yang menggunakan IDE NetBeans. Demonstrasi ini akan saya tunjukkan dari memulai NetBeans, kemudian membuat proyek, kemudian membuat kelas, instansiasi, dan objek, dan yang terakhir adalah membuka proyek yang sebelumnya sudah dibuat. Karena asumsinya teman-teman yang melihat video ini adalah yang pertama kali membuat proyek dengan menggunakan NetBeans, terutama yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Karena NetBeans sendiri sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman lainnya juga. Oke, ini saya tunjukkan bagaimana cara start NetBeans ya. Nanti muncul dialog seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa klik new atau klik icon ini untuk membuat proyek baru. Kita klik di sini misalnya ya. Kemudian sampai di sini kita klik Java Application saja karena nanti kita akan membuat aplikasi Java. Kita bisa klik next ya. Setelah itu kita bisa memberikan nama proyek ya. Sebaiknya ini sesuai dengan nama proyek yang sedang kita kerjakan dan diberikan dengan nama masing-masing. Misalnya di sini adalah kelas, objek, kemudian instansiasi. Ini kita seperti ini aja. Kemudian saya kasih nama saya ya.
Kemudian setelah itu, pada proyek location ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan proyek kita. Nah, di sini misalnya tempat saya simpan di desktop, kemudian new folder ya, kemudian saya klik open ya. Setelah itu, secara bawaan NetBeans akan membuat package baru dan kelas baru, yaitu kelas utama dan package utama ya. Oke, misalnya ini kita sederhanakan ya, misalnya ini package 3 seperti itu ya. Kemudian nama kelas utamanya kita sederhanakan ya menjadi kelas Riyadi, misalnya seperti itu, karena nanti ini akan membentuk nama kelas, yang sedangkan yang ini akan membentuk nama package ya. Ini sekaligus nanti untuk menunjukkan untuk teman-teman sekalian ya, bahwa hasil editan kita nanti akan tampil di dalam proyek. Oke, kita klik finish sampai di sini ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Tadi package-nya muncul di sini ya. Kemudian kelas utamanya nanti muncul di sini. Karena Java itu adalah bahasa pemrograman yang konsisten menerapkan konsep PBU, maka seluruh objeknya pun nanti akan kita terapkan dalam kelas ya. Jadi nanti ini kelas utama yang nanti bisa kita langsung jalankan ya. Sedangkan kelas yang nanti akan kita buat adalah kelas induk yang nanti akan kita jadikan objek pada kelas utama ini. Oke, misalnya untuk membuat kelas baru ya, kita klik kanan pada package ini ya, kemudian kita pilih Java class ya. Kemudian di sini misalnya kita akan membuat nama kelas, misalnya manusia ya. Kemudian kita bisa klik finish ya. Nah, sampai di sini ya, kita sudah membuat kelas baru di dalam package free, satu package dengan kelas utama sebelumnya ya. Kemudian sampai di sini ya, ini kita di sini bisa membuat properti, atau teman-teman yang sebelumnya sudah belajar logika dan algoritma, properti yang dimaksud dalam kelas pemrograman berorientasi objek itu adalah mirip dengan konsep variabel ya. Cara membuatnya juga mirip ya, namun nanti cara penggunanya nanti agak berbeda ya. Oke, misalnya di sini kita membuat yang pertama adalah properti nama ya. Jadi nanti kerangka manusia itu kan pada umumnya nanti memiliki nama ya, bertipe string ya. Kemudian yang kedua, manusia tuh biasanya nanti juga memiliki umur ya. Untuk umur biasanya bertipe integer ya, karena nanti akan berupa angka ya. Oke. Setelah itu ya, yang bisa kita lakukan lagi di dalam kelas adalah membuat membuat metode ya. Jadi kelas itu selain memiliki properti atau variabel, juga memiliki metode. Kalau tadi properti itu kemiripannya dengan perkuliahan logika dan algoritma adalah variabel, maka metode di sini nanti kemiripannya dengan logika dan algoritma adalah prosedur dan fungsi ya. Nah, untuk membuat prosedur atau fungsi, dan dalam hal ini kita sebut sebagai metode, kita bisa menggunakan kata kunci void ini ya. Kemudian kita sebutkan nama metode yang akan kita buat. Misalnya di sini kita membuat metode dengan nama Sapa ya. Dan di dalamnya kita buat satu baris kode sederhana ya. Misalnya ingin menampilkan nama dan umur ya, atau menampilkan tulisan nama dan umur ya. Untuk menampilkan tulisan nama dan umur di Java kita bisa menggunakan perintah system out print ya, atau ini bisa disingkat menggunakan short. Kemudian kita bisa klik Ctrl spasi ya untuk melihat rekomendasinya yang benar ya. Kemudian sampai di sini kita bisa menuliskan string ya, baik itu string yang disambung atau string yang berdiri sendiri. Misalnya halo nama saya ya, karena ini merupakan sebuah kerangka ya. Maka di sini nanti kita akan memanggil properti atau variabel yang sudah kita buat di sini ya. Nama saya adalah nama ya. Kemudian kita sambung lagi dengan string yang lainnya ya, misalnya umur saya ya. Kemudian kita sambung lagi menggunakan tanda plus ya. Baru nanti di sini kita sambung dengan umur ya. Oke, agar lebih rapi ya. Misalnya ini kita kasih spasi di sini ya. Kemudian kalau kita mau mencetak tanda petik ya, kita bisa menggunakan backslash seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau umur saya kira tidak perlu ya, atau kita kalau mau menggunakan juga bisa ya. Kemudian setelah ini jangan lupa di sini plus, kemudian di sini kita gunakan backslash lagi,
kita berikan tanda petik di sini ya. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat kelas beserta properti maupun metodenya. Berikutnya adalah proses instansiasi dan pembuatan objek ya. Jadi proses pembuatan objek itu nanti kita sebutnya sebagai instansiasi. Kita masuk ke kelas utama yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini untuk membuat objek dengan proses instansiasi dari kelas yang sudah kita buat sebelumnya, caranya adalah yang pertama kita sebutkan nama kelas sebelumnya yaitu manusia ya. Kemudian kita sebutkan nama objek baru yang akan kita buat ya, manusia 1 misalnya. Kemudian sama dengan, nah di sini kita menggunakan keyword new, kemudian manusia, kita sebutkan nama kelasnya lagi, tapi dengan menggunakan tanda kurung ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah nama kelas ini. Kemudian manusia itu adalah nama objek baru yang kita buat ya. Kemudian new manusia ini kita sebutkan nama kelasnya lagi. Nah, di sini tanda kurungnya masih kosong, tapi nanti dalam beberapa pertemuan yang akan datang akan kita pelajari apa sih fungsi dari tanda kurung ini ya. Kemudian sebagai informasi untuk teman-teman sekalian ya, bahwa satu kelas ini nanti bisa diinstansiasi menjadi banyak objek ya. Misalnya manusia 1 sampai sekian, sampai 100 manusia juga bisa. Dan nanti bisa kita isi ya nilai-nilainya itu dengan nilai yang berbeda. Oke, berikutnya kita lakukan pengisian yaitu terhadap properti-properti yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan dalam kelas manusia. Misalnya di sini ya, kita panggil ya manusia 1, objek manusia 1 ya. Kemudian kita isi namanya. Di sini sudah muncul rekomendasinya ya. Misalnya kita isi di sini adalah Priyadi ya. Oke. Kemudian namanya sudah kita isi Priyadi untuk manusia 1. Kemudian umurnya misalnya ini tipenya integer ya. Ingat kalau integer tidak boleh menggunakan tanda petik seperti ini ya. Misalnya saya isi 25 ya. Ini akan ada pesan error di sini ya. Karena tanda petik itu menandakan bahwa dia merupakan string ya. Sedangkan untuk tipe integer itu tanpa menggunakan tanda petik. Ini baru benar ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat objek manusia 1 dari kelas manusia dan berhasil mengisi properti nama pada objek manusia 1 dan umur pada objek manusia 1. Kemudian kita bisa memanggil metode juga. Caranya mirip ya dengan cara kita memanggil properti pada manusia 1 tadi, yaitu kita ketikkan nama objeknya ya, manusia 1. Kemudian kita bisa panggil metode sapa ini. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mencoba menjalankan kode program kita ya. Oke, kalau kita menjalankan kode program yang ini ya, dengan cara klik kanan kemudian run file ya, dia akan ada pesan error seperti ini ya, bahwa kelas manusia itu tidak memiliki main method ya. Kelas dalam Java yang bisa dijalankan itu adalah kelas yang memiliki void main ini ya. Oleh karena itu kita akan menjalankan kelas yang ini. Bisa dengan cara klik kanan kalau memang kita nanti misalnya memiliki beberapa kelas yang memiliki main method ya. Atau bisa juga dengan klik ini. Karena tadi ketika kita membuat proyek baru, secara bawaan ya, kelas utamanya adalah kelas Priyadi ini. Kita bisa klik di sini ya. Nah, sampai di sini metode yang ada pada kerangka kelas manusia ini sudah bisa dipanggil ya dalam objek manusia 1 yaitu sapa. Halo, nama saya Priyadi, umur saya 25 ya. Kemudian berikutnya adalah demonstrasi bagaimana cara membuka proyek yang sebelumnya sudah kita buat ya. Misalnya ini kita tutup dulu ya, kita klik close ya, sehingga nanti tampilan awal ketika kita ketika kita membuka proyek NetBeans, tampilan awalnya nanti seperti ini. Belum ada, misalnya ini tidak ada ya recent proyeknya ya, misalnya seperti itu. Oke, ini saya minimize dulu. Kalau kita perhatikan proyek kita tadi ada di sini ya, yaitu kelas objek instansiasi Priyadi ya. Nah, ini kita tidak bisa langsung membukanya dari sini ya. Ini sebenarnya ada kode-kode kita ya, tapi kita tidak bisa membuka proyek langsung dari situ.
Tapi cara membuka proyeknya nanti dari sini ya, open project ya. Kemudian tadi kita masuk ke folder kita ya, yaitu folder new folder ini ya. Kemudian kita pilih nama proyeknya, kemudian kita klik open project ya, sehingga nanti kita akan bisa membuka proyek kita lagi dan bisa bekerja lagi di IDE NetBeans yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Demikian, terima kasih. Oke, saya kira demikian untuk materi kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi, atau lain sebagainya, silahkan disampaikan melalui kolom komentar YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.